Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali untuk adik-adik TKR ya, kelas 12 atau kelas 3. Kita masuk kembali ke mata pelajaran PMKR. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan piston ya. Setelah kita selesai membahas tentang lubang silinder, piston ini adalah salah satu bagian yang ada di dalam blok silinder. Oke, kita masuk ke materi. Pemeriksaan piston itu meliputi satu ya, ada pemeriksaan diameter piston. Kemudian nomor 2 ada pemeriksaan celah alur ring piston. Dan yang nomor 3 ada pemeriksaan celah ujung ring piston. Nah, ini biasanya poin 2 dan poin 3 itu biasanya untuk adik-adik merasa bingung. Seperti apa? Kita bahas langsung saja ya di nomor 1, yaitu ada pemeriksaan diameter piston. Ini adalah piston. Kemudian perhatikan gambar yang ada di pojok sini ya. Di sini ada letak lokasinya pen piston ya. Kemudian kalian ukur kira-kira posisinya adalah 8 mili daripada ujungnya ya, dari posisi pennya ya. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur diameter adalah mikrometer sekrup. Silahkan kalian cari ukuran yang sesuai daripada piston, karena mikrometer kan ada banyak ukurannya ya. Jadi nanti kita akan melakukan ujung atau melakukan pengukuran ujung mikrometer. Kalian letakkan di sebelah sini dan sebelahnya di sisi sebelah sini. Seperti apa kita lihat. Posisikan piston di posisi yang atau di tempat yang datar, kemudian letakkan dan ambil alat ukurnya. Setelah itu kalian ukur diameter pistonnya ya, menggunakan mikrometer. Setelah itu kalian kunci dan baca hasil pengukurannya. Nah, mudah kan ya? Kemudian kita masuk ke posisi pengisian lembar kerja atau pengisian worksheet. Sebelumnya nanti Bapak Ibu guru akan memberikan standar daripada diameter piston. Kita ambil standar yang pertama aja, yaitu 80,358 sampai 80,368 ya, milimeter ya. Kita pakai ukuran standar yang ini dulu. Kemudian kita ukur piston 1 berapa, piston 2 berapa, piston 3 berapa, dan piston 4 berapa. Nah, semisal kita sudah mendapati ukurannya menggunakan mikrometer tadi, kita catat. Nah, baru kita bandingkan dengan nilai standar. Di sini adalah 80,358 sampai 80,368. Sedang standarnya itu kita bandingkan. Kita bandingkan nomor 1 ya. Ini 358, ini 75. Sebenarnya ini ada angka nolnya, tapi kalau di belakang koma kan tidak ditulis. Maka kesimpulannya tidak bisa digunakan atau perlu diganti. Ada 2 kesimpulan yang perlu kalian isi, yaitu perlu diganti atau tidak bisa digunakan. Oke, kita lihat yang nomor 2 juga sama ya, lebih dari batas maksimumnya ya. 80,88 ini lebih besar lagi, dan 80,77 lebih besar lagi. Maka kesimpulan yang perlu kalian isi adalah ya, piston perlu diganti ya. Oke, kemudian kita masuk ke pengukuran celah oli piston ya. Pengukuran celah oli ini kita menggunakan nilai daripada diameter lubang silinder yang sudah kemarin kalian ukur ya. Kemudian standar daripada celah oli yaitu 0,132 sampai 0,152 mm. Jika celah oli lebih besar dari maksimum, ganti 4 piston dan lakukan pengobaran kembali pada 4 silinder. Jika perlu, ganti blok silinder. Oke ya. Berarti rumusnya nanti apa? Rumusnya yaitu selisih hasil ukur antara diameter piston dengan diameter silinder. Nah, kejadian yang banyak sekali biasanya hasil pengukuran diameter lubang silinder itu lebih besar daripada diameter
pistonnya, harus itu ya. Kenapa? Kalau lubangnya itu lebih kecil daripada diameter piston dan pistonnya lebih besar, maka kan logikanya tidak bisa masuk, pistonnya nggak bisa dimasukkan. Itu sering sekali terjadi ketika ujian praktek ya. Nah, itu pertanyaan dari Bapak Ibu guru, kok lubang silindernya lebih kecil daripada diameter pistonnya, otomatis kan tidak bisa masuk. Oke ya, kemudian kemarin kita ambil datanya ya, atau kita simulasikan ya. Kita udah memperoleh diameter lubang silinder. Kemarin kan ada sumbu X dan Y ya, kita ambil nilai yang tertinggi ya, yaitu di diameter 1, diameter 2, diameter 3, diameter 4. Berarti diameter 1 jodohnya adalah piston 1 ya, jangan sampai kebalik-balik ya. Diameter 2 jodohnya dengan piston nomor 2. Diameter lubang silinder nomor 3 nanti jodohnya yaitu diameter piston nomor 3, dan seterusnya. Itu tidak boleh terbalik. Maka ketika kalian melakukan pembongkaran piston harus diberi tanda ya. Ini piston nomor 1, ini piston nomor 2, ini piston nomor 3, dan ini piston nomor 3, nomor 4 ya. Nanti dijelaskan oleh Bapak Ibu guru sekolahan. Oke, kita masukkan saja nilai-nilai ini ya. Berarti kita cari selisihnya. Yang pertama kita masukkan diameter lubang silindernya, kemudian dikurangi dengan diameter piston. Maka kita akan memperoleh hasilnya ini seperti ini ya. 80,99 dikurangi 80,75 yaitu 0,24 ya. 80,89 dikurangi 80,64 yaitu 0,25, dan seterusnya ya. Ini contoh saja ya. Maka kesimpulannya yaitu kita ambil nomor 1, celah oil piston atau celah oli piston nomor 1 atau di silinder lubang diameter lubang silinder nomor 1 yaitu nilainya 0,24, sedangkan nilai maksimumnya yaitu 0,152. Maka kesimpulannya yaitu ya, ganti empas pistonnya dan perlu dilakukan pengeboran pada lubang silinder ya. Ini berarti pistonnya sudah melewati nilai maksimum ya, harus diganti ke empat-empatnya, dan lubang silindernya juga perlu dilakukan pengeboran kembali. Inilah yang dinamakan dengan oversize ya. Nanti di kesempatan lain kita akan membahas apa itu oversize ya. Kemudian ada pemeriksaan celah alur ring piston. Oke, perhatikan gambar dulu di sini. Sebenarnya kita bisa melakukannya ya untuk mengukur celah alur ring piston, yaitu kita lepas dulu ring pistonnya, kemudian kita masukkan ke jalur ring yang ada di piston seperti ini. Ini juga bisa. Kemudian kita ambil skate mat, berarti kita memerlukan yang namanya skate mat untuk mengukur celah ya, celah antara piston alurnya ya, maksudnya ya, dengan ring pistonnya itu nilainya berapa. Atau juga kita tidak usah melepas ring piston ini, langsung saja dikasih filler gig juga nggak apa-apa. Ini untuk keadaan tertentu ya, ketika pistonnya sangat kotor maka perlu dibersihkan dulu, ring pistonnya dikeluarkan, baru kita ukur. Oke, kita lihat. Kita lihat caranya seperti apa ya. Kemudian ini ya celahnya ini ya, kita cek. Ini kita akan mengukur celah alur ring piston di nomor 2 atau ring kompresi nomor 2 ya. Gampang kan? Kita ambil ukuran filler gig yang sesuai dengan celah alurnya ya, yang seret tapi bisa digeser-geser, itu cirinya. Maka kita akan mendapatkan nilai daripada pengukuran tadi ya. Nilai maksimum atau standar daripada celah alur ring yaitu di ring nomor 1. Tadi kan kita lihat videonya di ring nomor 2 ya. Ring nomor 1 yaitu 0,30 sampai 0,070 mm. Sedangkan untuk ring nomor 2 yaitu 0,020 sampai 0,06 mm ya. Jika celahnya melebihi dari maksimum, ganti piston. Nah, kita sudah melakukan pengukuran semisal ini ya. Piston nomor 1, ring 1 maksudnya ini ya, yaitu pengukurannya yaitu 0,08 mm. Kemudian celah
alur nomor 2 yaitu 0,08 mm. Kemudian untuk piston nomor 2 di ring 1 yaitu nilainya 0,088 mm. Untuk ring nomor 2 yaitu 0,084 mm dan seterusnya. Oke, kita masukkan yang nomor 1. Nilai standarnya untuk nomor 1 yaitu 0,030, sedangkan hasil pengukurannya yaitu 0,080. Maka kesimpulannya yaitu iya. Kita masukkan yang nomor 2, 0,085, sedangkan standarnya yaitu 0,020 sampai 0,060. Maka kesimpulan yang perlu kita isi yaitu iya, piston perlu diganti. Mudah ya. Lakukan hal yang ini atau lakukan hal yang sama pada keempat piston ya. Nanti silahkan kalian bandingkan dengan nilai standarnya celah pada alur ring ya. Ingat, kalau alur ring adalah posisinya ring piston dengan piston ya. Karena nanti kita akan membahas celah ujung ring ya. Berarti ujung ring itu ya ujungnya alur sedangkan kalau ujung ring berarti ya ujungnya ring piston gitu aja. Terus kita masuk yang nomor 3. Nah, ini biasanya banyak sekali adik-adik yang mengalami kebingungan antara celah alur ring dengan celah ujung ring piston. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Kalau ujung ring berarti yang diukur adalah jarak antara ujung ring piston yang saya katakan ini titik A ya dengan titik B itu celahnya berapa ketika dimasukkan ke dalam lubang silinder. Caranya mengukur seperti apa? Kita masukkan dulu ring pistonnya di lubang silinder ya. Ini adalah boring ya, ini sudah dilepas. Kemudian nanti didorong sedikit agar rata menggunakan piston, dan kemudian ujungnya kita ukur celahnya dengan menggunakan filler gauge. Seperti ini ya. Kita masukkan dulu seperti ini menggunakan tangan. Kemudian kita dorong dengan piston ya sampai posisinya dia masuk ya dengan sempurna dan lurus. Nah, inilah dia yang dinamakan dengan celah ujung ring piston. Nah, kita ukur nilainya berapa menggunakan filler gauge ya. Mudah ya. Oke, kita masuk ke penulisan hasil pengukuran. Celah pada ujung ring memiliki standar, yaitu untuk ring piston nomor 1 yaitu nilai maksimumnya adalah 0,33 mm, nomor 2 yaitu 0,48 mm, untuk ring oli atau ring rel sisinya yaitu 0,38 mm. Jika celahnya lebih dari maksimum, ganti ring piston. Jika digunakan ring baru dan celah pada ujung ring masih lebih dari nilai maksimum, maka lakukan pengeboran kembali pada 4 silinder. Atau bahkan kita perlu mengganti blok silinder, maksudnya yaitu boringnya tadi ya. Oke, kita sudah mempersiapkan lembar kerjanya ya. Kemudian seakan-akan kita sudah mendapati nilai seperti ini. Ini contoh saja ya. Celah ring nomor 1 yaitu 0,34, sedangkan standar maksimum yaitu 0,33. Oke, kita masuk yang nomor 2 dulu. Nomor 2 untuk piston nomor 1, celah ujung ringnya yaitu 0,50, sedangkan standarnya yaitu 0,48 mm. Maka kesimpulannya apa? Iya, kesimpulannya silahkan nanti dicoba ya, kesimpulannya seperti apa, jawabannya seperti apa untuk latihan ya. Oke, cukup sekian pembahasan tentang pengukuran piston ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.